teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Sekar Ayu dengan NIM 2403100037. Di sini saya akan mereview jurnal atau membaca isi jurnal yang berjudul Kemampuan Jamur Endofit Padi dalam Menghambat Pertumbuhan Jamur Penyebab Penyakit Tanaman Padi secara in vitro. Penyakit hawar pelepah yang disebabkan Rhizoctonia solani dan bercak daun oleh Cercospora sp jadi pembatas produksi padi. Kerusakan bisa 5-10% sampai 100%. Pengendalian hayati pakai jamur endofit ini dilirik karena bisa menekan patogen tanpa pestisida kimia. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui penyakit penting padi dan penyebabnya, serta mengidentifikasi jamur endofit pada padi dan potensi sebagai agen pengendali hayati. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada Januari sampai Maret 2020. Sampel di Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, uji lab di Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Unmul menggunakan rancangan acak lengkap, dan ada 6 perlakuan kombinasi uji antagonis in vitro, diantaranya yaitu Aspergillus niger vs Cercospora sp, yang kedua Aspergillus niger vs Rhizoctonia solani, yang ketiga ada Mujur sp vs Cercospora sp, yang keempat ada Mujur sp vs Rhizoctonia solani, yang kelima ada Trichoderma sp vs Cercospora sp, yang keenam ada Trichoderma sp vs Rhizoctonia solani. Langkah kerja dimulai dari isolasi jamur endofit dari padi sehat dan jamur patogen dari padi sakit, melakukan pemurnian, perbanyakan, dan uji antagonis in vitro pada media PSA. Dari hasil jurnal tersebut ada 2 macam jamur yang diisolasi, yaitu jamur endofit dan jamur patogen. Jamur endofitnya itu Trichoderma sp, Aspergillus niger, dan Mucor sp. Dan jamur patogennya itu ada Cercospora sp penyebab bercak daun dan Rhizoctonia solani penyebab hawar pelepah. Ada pula karakteristik morfologinya, yaitu Aspergillus niger itu koloninya berwarna hitam pinggir putih, konodia bulat coklat, konodiator tegak, dan Trichoderma sp itu awalnya putih lalu hijau tua, hifa tidak bersekat, konodianya bulat. Lalu ada Mucor sp, koloni putih lalu abu-abu, hifa tidak bersekat, sporangium bulat. Di penelitian ini ngaduin jamur baik vs jamur jahat di cawan petri. Hasilnya diukur persentase daya hambat sama dengan seberapa kuat jamur baik nahan pertumbuhan jamur jahat. Semua jamur endofit punya daya hambat lebih 50%. Kalau lawannya Cercospora sp, Aspergillus niger paling tinggi 78,84%, lalu Mucor sp 58,10%, dan Trichoderma sp 52,02%. Kalau lawannya Rhizoctonia solani, Trichoderma sp paling tinggi 89,20%, lalu Aspergillus niger 61,40%, dan Mucor sp 56,89%. Mekanisme antagonisnya yaitu ketiga jamur endofit bekerja lewat mekanisme kompetisi ruang dan nutrisi. Trichoderma sp juga punya enzim kritinase dan glukonase yang melarutkan dinding sel patogen serta bisa hasilkan antibiotik. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu jamur endofit padi Trichoderma sp, Aspergillus niger, Mucor sp berpotensi sebagai agen hayati. Trichoderma sp vs Rhizoctonia solani punya daya hambat tertinggi yaitu 89,20%. Semua isolat bisa menekan pertumbuhan patogen lebih 50% secara in vitro. Dan yang kedua, saya akan membahas jurnal tentang Identification and Characterization of Pseudomonas shringai PV mori affecting white mulberry in Poland.
Murbei atau Morus alba merupakan tanaman penting karena daunnya digunakan sebagai pakan ulat sutra. Pada perkebunan murbei di Polandia ditemukan gejala penyakit berupa bercak kuning dan nekrosis pada daun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab penyakit tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi bakteri penyebab penyakit pada tanaman murbei di Polandia. Dan ada pula metode penelitian ini, yang pertama mengambil sampel daun murbei yang bergejala, yang kedua mengisolasi gejala dari daun yang sakit, yang ketiga mengidentifikasi bakteri menggunakan metode biokimia dan molekuler, dan keempat melakukan patogenitas untuk memastikan bakteri penyebab penyakit. Hasil penelitian ini dimulai dari gejala awal berupa bercak klorosis atau kuning pada daun. Seiring waktu bercak membesar, berubah warna menjadi coklat, dan akhirnya mengalami nekrosis atau kematian jaringan. Hasil isolasi dan identifikasi dari 22 isolat bakteri yang diperoleh, ditemukan beberapa jenis bakteri. Namun, bakteri yang paling sering ditemukan adalah Pseudomonas syringae. Hasil analisis gen 16S rDNA dan GYRB menunjukkan bahwa isolat tersebut memiliki kemiripan sangat tinggi dengan Pseudomonas syringae PV mori yang telah dilaporkan negara sebagai penyebab hawar bakteri murbei di negara lain. Uji patogenitas 4 isolat Pseudomonas syringae mampu menimbulkan gejala yang sama pada tanaman murbei sehat dalam waktu 7-10 hari setelah inokulasi. Hasil ini membuktikan bahwa bakteri tersebut merupakan penyebab penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit yang ditemukan pada murbei di Polandia disebabkan oleh Pseudomonas syringae PV mori. Gejala yang muncul sesuai dengan laporan dari beberapa negara seperti Indonesia, India, Pakistan, Turki, dan Afrika Selatan. Penyakit ini berkembang lebih cepat pada kondisi lembab dan musim hujan. Infeksi bakteri menyebabkan kualitas daun murbei menurun sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ulat sutra dan menurunkan produksi sutra. Peneliti juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada metode pengendalian yang benar-benar efektif terhadap penyakit ini. Oleh karena itu, deteksi dini dan pemantauan kesehatan tanaman murbei sangat diperlukan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu peneliti ini berhasil membuktikan bahwa Pseudomonas syringae PV mori merupakan penyebab penyakit hawar bakteri pada daun murbei putih atau Morus alba di Polandia. Identifikasi dilakukan melalui pengujian biokimia, analisis molekuler, dan uji patogenitas. Penemuan ini merupakan laporan pertama di Eropa mengenai serangan Pseudomonas syringae PV mori pada tanaman murbei. Temuan tersebut penting sebagai peringatan bagi petani, peneliti, dan industri persutraan karena penyakit ini dapat menurunkan kualitas daun murbei dan mengancam produksi sutra.